Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Tia Lutfi dan rekan saya Febrika Wulandari. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu dosen dari Universitas Amir Purwokerto, yaitu Pak Teguh, mengenai tentang pemboikotan KFC yang merupakan salah satu dampak dari serangan Israel terhadap Palestina. Untuk pemaparan pertanyaan akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik Pak. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang krisis kemanusiaan yang ada di Palestina karena serangan Israel saat ini? Iya, mendengar. Yang saya tahu yang namanya krisis kemanusiaan itu adalah penderitaan yang meluas yang terjadi di masyarakat. Penderitaan itu diantaranya bisa jadi takut karena ada bom, karena ada kerusuhan yang menjadikan tidak nyaman. Itu juga bisa dikatakan krisis kemanusiaan. Ada juga yang menjadikan akses untuk dapat pendidikan, kesehatan, makanan, dan istirahat yang tidak terpenuhi itu bagian dari krisis. Nah, berkaitan dengan kasus yang terjadi di Palestina, itu meringkup semuanya penderitaan yang terjadi di masyarakat. Makanya ada juga yang mengartikan krisis kemanusiaan di Palestina disebut sebagai wujud dari neraka di dunia. Jadi kalau kita melihat nanti bahasanya neraka itu takutnya seperti apa ya, seperti halnya ada di Palestina gitu, bahasanya ada yang mengartikan seperti. Jadi krisis kemanusiaan itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak benar, dan tidak tentunya tidak harus ada gitu. Seharusnya supaya orang nyaman di dunia ini gitu. Seperti itu mungkin. Baik, tanggapan Bapak mengenai hal tersebut itu bagaimana Pak? Menurut saya krisis kemanusiaan seharusnya bisa segera usai, karena yang mengatur itu kan karena kita ada perdamaian dunia yang terikat oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mereka bisa dikatakan adalah penengah dari segala konflik antara Israel dan Palestina. Seharusnya PBB bisa meminimalisir tentang krisis kemanusiaan itu, syukur-syukur hilang total gitu. Itu solusi utama adalah paling tidak ya yang mereka yang berwenang gitu. Kita sebagai masyarakat sipil ya tidak punya hak untuk itu dan tidak punya kemampuan, paling hanya bisa berpikir dan kemudian berdoa atau mungkin memberikan penyuluhan yang terbaik untuk masyarakat, pemahaman terhadap tadi kerusuhan atau sesuatu yang tidak baik terjadi di Palestina. Lalu selanjutnya, masyarakat ini kan banyak yang memboikot produk atau company yang pro dengan Israel. Menurut Bapak itu bagaimana? Oke. Yang saya tahu KFC itu adalah buatan dari negara kita, yang negara Amerika gitu. Dan Amerika itu bagian dari sekutu Israel gitu. Nah, KFC ini adalah salah satu bagian dari produk makanan cepat saji yang dalam bentuk ayam. Di Indonesia juga ada. Ketika saya membaca media massa, KFC Indonesia itu menyatakan mereka tidak mendukung. Iya. Itu termasuk jadi pelajaran juga artinya. Tidak serta-merta KFC kita harus bagaimana, tapi kita juga menganalisis itu. Sementara kalau kita melihat KFC yang di luar, bisa jadi yang memang kayak contoh di Israel atau mungkin di Amerika itu mereka mendukung total untuk serangan ke Palestina. Terus kemudian ada saudaranya yang itu McDonald apa ya? Iya. Itu juga malah memberikan makanan untuk para pejuangnya dari Israel atau para bahasanya kita tentaranya gitu. Tentaranya dikasih makan dari produknya McDonald itu. Iya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya boikot itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau meminimalisir agar cara-cara tadi berkaitan dengan krisis kemanusiaan bisa terhambat meskipun sedikit gitu. Menurut saya sedikit ya gitu, karena banyak produk yang tidak hanya KFC saja gitu. Ini yang ketika saya sering ketika di perkuliahan saya sindir ketika ada tema tentang konsep jual beli online gitu. Jual beli online yang terjadi di Indonesia itu secara garis besar bukan punyanya kita dan bisa jadi itu adalah saudara-saudaranya gitu. Tapi generasi muda sekarang lebih condong kepada jual beli online yang belum ditelisik itu larinya kemana, uangnya kemana gitu. Bisa jadi itu bagian, anggap saja KFC itu hanya satu poin, bisa jadi 99%-nya adalah dari yang jual beli online itu gitu. Makanya dengan adanya diboikot saya sepakat, tapi dengan catatan meskipun hari ini bisa jadi Indonesia menyatakan KFC Indonesia saya
karena itu bagian dari bisa jadi mitra, ya analisis saya bisa jadi tetap bersinggungan gitu. Jadi meskipun menyatakan tidak atau lain sebagainya, saya juga tidak bisa mengatakan 100% tidaknya, saya belum bisa percaya karena memang itu bagian bermitra. Apapun bermitra ya tetap ngekor sama yang atasannya, pemimpinnya, itu menurut saya. Jadi solusi boykot saya setuju dan sepakat sekali untuk berkaitan dengan KFC produk yang ada di Indonesia atau mungkin dimanapun, karena itu bagian dari mitra Israel gitu. Sebelumnya Bapak kan sudah tahu tentang company ini ya, KFC ya. Pernah mengkonsumsi atau tidak? Kalau sampai hari ini, detik ini, saya punya prinsip kalau masih ada makanan yang punyanya saudara, tetangga, saya tidak akan pernah beli produk orang lain, apalagi orang yang tidak saya kenal. Gitu. Ada produk memang saya sering tak buka dan pelajari, ini makanan bukan dari budaya kita, ini bukan produk dalam negeri. Saya pasti tidak akan pernah beli itu dan tidak akan pernah coba-coba, karena menurut saya selain saya sebagai dosen, saya juga tidak mau saya jargoni gitu, ngajar-ngajar tapi tidak ngelakoni gitu. Kalau makanan itu produk dari kita, kemudian ada mitranya jelas, sehingga saya akan makan itu. Tapi sampai hari detik ini saya belum pernah yang namanya makan yang menurut saya itu menjadikan saya tidak nyaman. Ya gitu, apalagi tadi KFC. Kalau fried chicken yang di pinggir jalan saya malah beli gitu. Tapi kalau yang sudah ada produk itu bagian labelnya dari, bisa jadi apalagi pendukungnya Israel, saya pasti underline bold. Itu pasti gitu, tebal kan, dan tidak akan saya beli. Sehingga saya tidak pernah mengkonsumsi itu. Lalu tadi kan Bapak sudah memberitahukan bahwa Bapak ini setuju adanya boykot terhadap KFC. Tanggapan Bapak mengenai masyarakat yang sampai sekarang memboikot KFC itu seperti apa? Kalau menurut saya memboikot itu tidak hanya sebatas stop saja. Karena ibaratkan orang marketing pasti nanti cara A diganti, pasti akan muncul B akan muncul C, sehingga perlu ada sebuah revelasi pemikiran kita lebih dewasa masyarakat gitu. Jadi tidak hanya fokus terhadap KFC saja, tapi yang berkaitan dengan itu. Yang menjadikan kenapa kita boykot tapi tidak tahu alasan, itu menjadi sesuatu yang menurut saya kebodohan bahasanya, yang sekarang muncul lagi tell me gitu, telat mikir gitu. Jadi sebagai masyarakat harus juga diisi pengetahuannya. Hari ini ada media massa, dipelajari tidak hanya satu konten saja, produk-produk apa saja yang memang berkaitan, ya boikot gitu. Hanya sebatas satu doang, ini saya sudah enggak. Karena itu solusi terkecil gitu. Karena memang kita sebagai masyarakat sipil bisanya seperti itu. Ya paling sama berdoa atau mungkin memberikan arahan yang jelas lah kepada yang sifatnya pengetahuan. Ini loh KFC seperti ini, Palestina seperti ini, Israel seperti ini, kepada generasi selanjutnya agar muncul sebuah bela negara, kemudian bagian dari kita melindungi negara yang memang perlu dilindungi gitu. Apalagi kita sebagai mayoritas muslim, kemudian Palestina muslim, ya itu saudara kita gitu. Amerika yang memang hari ini mendukung, ya kalau mendukung sesuatu yang tidak baik ya perlu kita tegur, perlu kita kasih pelajaran, bisa jadi seperti itu, dengan cara bisa jadi masyarakat ya kalau memang itu kebaikan lakukanlah, menurut saya seperti itu. Lalu yang terakhir nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih seharusnya KFC ini menanggapi tindakan dari boykot? Seharusnya produk KFC itu memberikan terang pers terbuka yang jelas, mau dukung atau tidak, supaya apa, masyarakat nanti akan, misalnya contoh di Indonesia, saya tidak mendukung, itu buktikan dengan, bisa jadi dengan perjanjian, ada surat di atas materai, atau mungkin ketika sekian persen berhubungan dengan Israel lain sebagainya, tutup, ada perjanjian itu, jadi masyarakat nanti akan percaya. Tapi kalau hanya sebatas pers terbuka, tidak ada hitam di atas putih, itu menjadikan, ya tetap itu bisa jadi bohong bahasanya gitu. Orang nanti akan berpikirnya ke situ, persepsinya. Solusi terbaik kalau memang KFC yang ada di Indonesia itu bisa memberikan tadi kejelasan secara hitam di atas putih, secara hukum dan sanksinya ketika melanggar, kami masyarakat Indonesia dan saya fair-fair saja, nggak masalah, silakan buka perusahaan di Indonesia. Ya meskipun itu punyanya orang Indonesia gitu, tidak memberikan penjelasan secara jelas. Hari ini kan kita negara hukum, kemudian bukti validnya ya hukum itu dengan hitam di atas putih salah satunya gitu. Kalau ada jelas dari produk Indonesia itu KFC-nya, saya misal contoh tidak mendukung, buktinya ini, ketika kami melanggar aturan ini kami siap tutup atau
kami tidak akan berdiri lagi atau lain sebagainya, yang menjadikan masyarakat Indonesia itu percaya. Itu solusi menurut saya yang lebih baik seperti itu. Bapak, jadi tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan. Jadi jika memang kita setuju tentang boykot, berarti tidak hanya untuk stop untuk KFC saja ya Pak. Jangan fokus ke KFC saja, melainkan untuk semua company. Lalu diharapkan juga KFC itu memberikan keterangan yang jelas ya Pak, agar konsumsi juga tidak ragu-ragu mungkin. Terus juga untuk di sini saya ada mengambil opini tentang mana lebih lanjut informasi mengenai perusahaan KFC sendiri. Jadi mungkin ini Bapak masih setuju adanya boykot, tapi gimana kalau misalnya ada masyarakat yang kayak KFC sendiri tuh emang udah ada keterangan kayak saya tidak setuju yang belum di atas hukum. Nah itu masyarakat ada yang membela tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, udah ada keterangan tapi ya yang belum di atas hukum. Itu menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya, kalau orang semakin akademik, apalagi kalau orang yang beragama beriman, sesuatu yang subhat, sesuatu yang nanti menjadi perdebatan pasti akan dihilangkan daripada ragu. Kalau makanya tadi cara merubahnya adalah dikasih pendidikan, ilmu pengetahuan yang ada, biar lebih mereka akan memilih. Kalau sesuatu yang ragu, kalau orang yang berilmu pasti akan menjauh. Itu otomatis daripada saya terkena madorotnya, terkena sesuatu yang tidak baik. Jadi dengan cara diterangkan, ya biarkan masyarakat memilih. Tapi kalau dikasih penjelasan, pasti akan memilih sesuatu yang tidak ada trouble-nya gitu. Ibaratkan gini, kamu mau berangkat malam, nanti kalau ada copet, kalau ada jambret, ya silahkan. Kan jadi berpikir. Kalau orang baru pengetahuan, kalau tahu bahwasannya jambret itu orangnya sekian, sehingga bisa jadi nggak jadi berangkat. Atau mungkin orang saya bisa karena memang saya punya ilmu tentang silat dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang menurut saya kalau dikasih, makanya kita sebagai bisa jadi mahasiswa kalau menerangkan kepada orang, diterangkan ini produknya sekian supaya mereka dapat pengetahuan. Hanya jangan sekadar KFC saja gitu. Kayak tadi bisa jadi orang pintar akan merubah namanya bukan KFC, bisa jadi ayam geprek atau apa ya, tetap produknya itu gitu. Kan solusi terbaik lepas dari hukum ya gitu. Kayak acara-acara TV kan ada ditambahi kata ini kan jadi bukan ya gitu. Itu menurut saya kayak gitu. Biar masyarakat Indonesia kan tidak sama semuanya. Mesti ya menurut saya tetap ada yang dukung Israel, ya tetap ada, paling tidak kita apalagi yang muslim ya harus dukung saudara kita. Meskipun tidak muslim pun harusnya rasionalisasinya ada tentang perasaan kita peduli terhadap orang lain. Ada pembunuhan apalagi anak-anak dan perempuan, itu kan sesuatu yang memang perlu dilindungi. Dalam sejarah sudah banyak ada yang namanya konvensi hak anak, yang dimana anak harus dilindungi. Maka dari itu kalau memang tidak bisa berbicara agama ya pakai hati nurani saja, paling tidak seperti itu. Gak usah egosentris, saya hidup ini. Coba dibalik kalau itu terjadi keadaan sama diri kita gitu. Dengan seperti itu mungkin. Ya berarti Bapak pertentangan dengan boykot ya, karena untuk minimalisir juga ya Pak. Tadi krisis kemanusiaan. Iya. Solusi walaupun sekian persen ya gitu. Baik, sekian wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.